Nih di. Dang dok cuma mendaftar. Dang dok mendaftar. Oh. Si udah bagaimana mau ngurus manuk? Dang dok kamu. Hah? Dang dok. Dako tuh leo. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sebelumnya kita bersyukur buat pagi siang ini kita diberikan kesehatan, waktu untuk boleh bersama berkumpul di dalam silaturahmi kita peternak ayam buras atau sering kita dengar ayam kampung ya, walaupun kita di kota. Jadi ayam kampung yang agak kekotaan lah kalau kita kumpul di sini ya. Namanya juga agak-agak lupa. Jadi nanti kita akan boleh perkenalkan dengan Ibu Airini. Ya, jadi Ibu ini dokter hewan atau pet dari PT Mensana Aneka Satwa. Jadi Ibu ini jarang-jarang ke Batam. Jadi sekali ke Batam ada kegiatan yang berjumpa dengan bapak-bapak sehingga bisa saling kenal, saling silaturahmi. Kalau perlu nanti tukar handphone, tukar nomor HP untuk bertanya secara online kan. Bu, saya ada masalah di ayam. Tadi bapak-bapak juga banyak bercerita tentang kondisi ayam masing-masing. Jadi di sini nanti bisa saling sharing, diskusi untuk usaha kita yang sudah kita jalankan bersama. Jadi terima kasih buat semuanya. Di hari ini jangan terlalu tegang, karena setiap yang tegang itu susah untuk dilenturkan, susah untuk diisi, karena tegang kan, bawaannya itu terlalu serius. Jadi sini kita santai tapi serius. Nah, sebelum kita mulai ini dari bapak-bapak BRI datang. Nah, jadi bapak-bapak BRI ya, selamat datang, Mas Ben. Ya, boleh duduk bang, nggak apa-apa. Santai aja bang. Nggak aja kita ini bang. Ya nanti mereka akan mengambil waktu sedikit ya untuk presentasi tentang mana tahu bapak-bapak mau menambah amunisi untuk usaha, nanti boleh sharing dengan bapak-bapak dari BRI. Mereka sudah persiapkan contohnya pabrik obat sama pabrik premix dan pabrik peralatan sendiri. Alhamdulillah saya diberi kesempatan sama Pak Anton dan tim di sini, diberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kita istilahnya di sini berbagi cerita mengenai seputaran di ayam buras atau ayam kampung pedaging tadi. Bu Arini ini beliau di factory outlet manager. Beliaulah yang lebih Islam masih memegang semua tentang vaksin produk Sanbio dan dibantu dengan tim lapangan marketing support oleh dokter hewan Nelly. Kita tim marketing support ada 4 orang ya Bu ya. Jadi semua berkeliling. Jadi dokter hewan Nelly sama dokter hewan Ibu Arini, kalau Bu Arini mungkin seluruh Indonesia keliling, kalau Bu Nelly sekitaran Sumatera sama Jawa ya Bu Nelly ya. Jadi kita bisa berbagi info mengenai kasus yang ada di lapangan di daerah lain. Mungkin itu bisa kita edukasi, karena di ayam ini sekitaran kasus-kasus ini tidak beda jauh, kemungkinan bisa mutasi ke daerah lain. Nah, di sini kita mungkin nanti akan membahas mengenai manajemen pemeliharaan, baik itu di manajemen di farm, bagaimana manajemen di ayam masuk, dan di program medikasi atau program kesehatan ayam, baik itu di program vaksin, pemberian vaksin dan pemberian obat. Karena gini Bu, pemberian vaksin obat itu kontribusi sekecil apapun lewat di depan mata kita kelihatan Pak, bisa kita tebus. Tapi virus itu jutaan di depan mata kita nggak nampak Pak. Nah itu kita akan kupas tuntas nanti mengenai manajemen kesehatannya, medikasinya, dan baik di fungsi penggunaan vaksin, fungsi pemberian obat dan vitamin di ayam broiler ini. Karena terus terang kalau selama ini ayam broiler banyak dipelihara secara tradisional,
tanpa memperhatikan di mitigasi bantunya, karena sekarang boiler ini udah dipelihara secara modern, secara apa, bukan kebutuhan hanya sewaktu-waktu dijual kan, sekarang udah di apa, udah di pelihara secara mengikuti secara dengan ayam manajemen ayam boiler biasa. Mungkin nanti dari dunia peternakan unggas. Jadi ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur itu memang kami melayani dalam bentuk vaksin. Yang tadi sudah disampaikan hanya 5-10%, tapi kalau tidak divaksin ya banyak penyakit yang mematikannya hampir 100%. Jadi saya dengan tim ini ada Mbak Nelly masih muda, jadi kita lagi regenerasi untuk staff gitu. Jadi ini kan tidak bisa lebih ya. Tapi dalam hal kesehatan memang tetap memerlukan pengobatan dan vaksin. Jadi contohnya mungkin Bapak akan lebih paham daripada kami ya. Next slide. Ini kan masuk keranjang. trennya apa gitu ya. Apakah diperoleh dari breeding atau penetasan sendiri atau biasanya dapat diukur dari mana. Jadi ada yang memang mungkin sendiri sudah kalau di layer atau itu kadang-kadang mereka kalau di bebek namanya bayar, mungkin di sini juga sama dari DOC-nya kayak jadi ini berbagai strain ayam kampung yang mungkin kalau di Jawa untuk nutrisi dan kalau sudah dijual mahal sekali ya, ayam bobrek itu di Jawa sudah 40.000 satu untuk gitu ya. Artinya memang mahal ya. Jadi karena rasanya yang berbeda, tekstur enaknya itu berbeda dengan ayam bulus. Jadi ini akan kelak menjadi ayam olahan yang memang sekarang dibutuhkan untuk pemenuhan nutrisi protein hewani yang masih terjangkau oleh masyarakat dan menjadikan salah satu makanan favorit ya. Jadi selain ayam kampung juga sekarang ada bebek daging juga ya. Jadi sudah mulai jadi diversifikasinya tidak hanya ayam ras, tapi bukan ras pun sekarang mendapatkan tempat gitu, dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Jadi ini kelebihannya dan bagaimana peluangnya ternyata dari tahun ke tahun itu meningkat terus. Mungkin karena populasi Indonesia, jadi rakyatnya 270 juta dan konsumsinya juga meningkat dengan ekonomi yang lebih baik. Makanya ini menjadi favorit untuk budidaya unggas ayam. Jadi trennya itu naik terus, jadi tidak pernah turun. Jadi mungkin Bapak Ibu akan lebih sreg ya untuk turun di budidaya unggas ayam kampung ini. Jadi ini dari data ya dari statistik ya dari sampai 2022. Jadi mungkin sempat ayam itu turun untuk ayam bukan ras, jadi ayam ras ya. Tapi ayam kampung tetap stabil. Jadi ini bisa dikatakan kalau di Sulawesi mereka menyebutnya ayam Maleko gitu ya. Jadi ada menu-menu mungkin ada yang dari jadi ayam-ayam kampung ini menjadi menu-menu khas tradisional dan terus meningkat konsumsi. Nah, hal yang penting diperhatikan dalam hal pemeliharaan ayam kampung itu adalah bibit ya, bibit itu penting banget gitu. Berapa beratnya gitu ya. Kalau di Australia rata-rata sih sekitar 40-50 gram, jadi ayam kampung masih lebih sedikit. Tapi ini menjadi penting pada saat pemilihan budidaya. Jadi artinya DOC yang berkualitas itu menentukan dalam hal saat panen, di samping juga ada manajemennya. Jadi manajemen tadi ada tentang pakan, kesehatan gitu ya. Kemudian nanti ada manajemen air minum, bahwa air itu harus ditreatment supaya tidak banyak mengandung bakteri E. coli dan ternyata juga menginfeksi daripada unggas. Jadi di sini kualitas. Mungkin
Kemudian pakan, nah ini untuk pakan mungkin pakan sudah memakai pakan jadi ya Pak ya. Jadi ini nutrisinya. Jadi dalam hal ini kebetulan kami dalam grup itu menawarkan mengenai premix. Jadi memang ada tim yang bisa membantu kualitas pakan dari mereka. Pakan yang diberikan ke DOC ayam kampung. Berapa nutrisinya? Jadi di sini ada berapa umur standarnya, kemudian pemberian gram per ekor per hari dan pemberian gram ekor per minggu. Sampai jumlah pemberian kumulatif. Jadi mungkin pasti yang di sini sudah biaya pasti ada recordingnya ya, ada catatannya per hari berapa konsumsinya, dan itu secara berkala kan ada peningkatan berat badan untuk menunjukkan bahwa kita dalam hal manage budidaya unggas ayam kampung itu memenuhi standar. Jadi tadi udah DOC standar, kemudian pakannya pun sesuai dengan kebutuhan si ayam kampung. Jadi mungkin kita nggak bisa, kalau selama ini mungkin budaya hanya dikasih sisa-sisa beras, sisa-sisa nasi. Tapi kalau sudah budidaya seperti ini kan beda ya Pak ya. Jadi apalagi sudah memakai pakan jadi yang sudah standar dan berkualitas gitu. Nah dalam hal ini bisa dicek mengenai kualitas pakannya ya. Dan untuk pakan tuh banyak di sini supaya pakan yang bagus-bagus ya. Dan mereka sudah profesional dalam hal memproduksi pakan. Jadi setidaknya ayam kampung yang seperti apa lah ini mungkin bisa dipelajari dan nanti bisa ditanyakan juga ke para AHTS atau kalau kita punya TP itu apa pertanian yang kayak penyuluh pertanian ya. PT Menhan itu dia punya penyuluh pertanian juga sih Pak. Cuman mungkin saya nggak tahu di Batam sudah ada belum, karena di Jawa sudah dikasih kayak TP teknologi pertanian gitu. Jadi kalau dulu di kementerian punya penyuluh pertanian, tapi ini penyuluh peternak. Jadi yang bisa membantu langsung terjun ke lapangan. Saya harapkan nanti dengan berkembang ya Bapak di sini kami juga akan bisa menerapkan para teknologi atau teknologi peternakan atau penyuluh peternakan itu akan ada di Batam seperti ini ya. Nah ini hal lain lagi, tadi ada bibit pakan, kemudian standar pakan, ini air ya. Yang sering terjadi di ayam-ayam budidaya itu unggas kas maupun bulat itu sering kalau musim kemarau itu kan permukaan air turun, jadi mungkin air berkurang, nah itu jumlah bakteri naik, jadi jumlah kuman-kuman itu jadinya banyak karena permukaan air turun. Nah itu cenderung, nah kalau diminum di ayam dan kebetulan kita tidak menyiasati dalam hal tiba-tiba ayamnya sakit, ternyata kita buka mungkin ada penyakit bakteri yang, nah itu ternyata kualitas air mempengaruhi. Nah itu memang ada treatment khusus yang mungkin Bapak sudah biasa lakukan dalam bentuk kemudian misalkan formalin. Jadi kualitas air itu penting banget gitu. Nah, ini seperti kita juga ya. Dan kita hampir 60% atau 70% dari badan kita itu kan isinya air sebenarnya. Nah ayam juga menggunakan air yang begitu. Jadi ada konsumsinya dan bagaimana tentang kualitas air. Nah ini adalah biosecurity. Biosecurity itu sebenarnya bagaimana kita menjaga lingkungan untuk tidak ada penyakit masuk di dalam lingkungan peternakan. Jadi namanya biosecurity, jadi keamanan bio hidup. Jadi maksudnya ada lalu lintas orang yang tidak semua bisa masuk. Karena semua orang itu kan membawa tadi yang dikatakan Pak Fian atau Pak Anton, virus itu nggak kelihatan gitu. Ya seperti COVID itu nggak kelihatan gitu, tapi ada di sekitar kita. Jadi biosecurity itu menjadi peran penting dalam hal tidak ada masuknya kuman penyakit atau infeksi dari luar itu masuk ke bagaimana caranya? Semua peralatan didesinfeksi, dibersihkan yang bersih. Setelah selesai dicuci, mungkin jadi seperti ini kandang dikeringkan di kering kandang, itu ada waktunya. Kemudian memang kalau masuk peternakan khususnya
waktu masuk ke kandang itu memang disiapkan kayak semacam disinfektan dari sandal kita. Karena kan sebenarnya kita tuh membawa penyakit ini nggak kelihatan. Jadi itulah yang namanya biosecurity. Hal-hal lain adalah apabila ada penyakit itu memang kita turunkan infeksinya itu dengan penyemprotan secara rutin gitu. Jadi memang apa yang berkaitan dengan biosecurity itu bagaimana menurunkan resiko penularan penyakit dari luar itu masuk ke diri. Jadi tadi ada peralatan, kemudian orangnya sendiri, kemudian sandal kita kalau mau masuk ya harus tidak disemprot gitu ya. Kan ada takarannya untuk desinfektan. Dan desinfektan itu macam-macam. Jadi sifatnya adalah membunuh kuman gitu, secara merata di dalam tubuh. Jadi terus sekarang kalau berkaitan dengan tadi biosecurity tentang penyakit ya, ini juga terkait dengan manajemen kesehatan hewan atau kesehatan unggas. Nah, penyakit yang umum, nah ini kebetulan kan ayam kampung itu sebenarnya kan ayam karier itu dia sebenarnya membawa penyakit tapi tidak menimbulkan penyakit, tapi bisa menularkan ke ayam atau unggas yang pekan. Nah kebetulan ayam kampung itu sekarang dulu kan kita nggak pernah namanya ngobat, bahkan divaksin aja ayam kampung itu tuh sehat-sehat aja gitu ya, sampai 24 minggu 30 minggu ayam jago oke-oke aja gitu ya. Dulu saya juga pelihara ayam gitu tapi untuk telur gitu ya, nanti bertelur di mana-mana di halaman gitu, nanti kalau udah telur ya kita ambil gitu ya. Nah sekarang kan dengan tadi permintaan konsumsi yang tinggi kan sudah mulai dibudidayakan atau istilahnya didomestikasi gitu. Nah seperti apa? Nah mulai begitu didomestikasi mulai banyak penyakit. Jadi sebenarnya penyakit itu akan menjadikan apa peningkatan infeksi itu kalau populasinya banyak. Jadi di area-area yang kalau ayamnya banyak itu cenderung untuk meningkatkan resiko penyakit itu tinggi. Makanya perlu divaksin. Jadi kalau dulu kita nggak pernah berpikir kira-kira kalau waktu saya kecil kira-kira berapa ya 50 tahun yang lalu itu nggak pernah mengenal vaksin, itu nggak ada, ayam kamu sehat-sehat aja tapi ternyata sekarang diperlukan. Nah ini penyakit yang paling utama dan yang itu penyakit tetelo itu apa ya, yang melintir gitu loh, yang melintir kepalanya ya, lehernya melintir. Nah itu khasnya tetelo dan itu mematikannya sampai 100%. Dia peka, ayam semua umur peka terhadap penyakit ini. Oleh karena itu penting banget divaksin seawal mungkin ya, seawal mungkin. Jadi ini Newcastle disease gejalanya ada sakit batuk, suka yang namanya ngorok, kemudian disebut juga CRD ya, chronic respiratory disease complex. Jadi campuran antara bakterial virus jadi satu, bakteria mycoplasma dan korisma, mungkin ini ada virus itu biasanya suka ngorok. Jadi ini khasnya tentang Newcastle disease atau penyakit tetelo. Berikutnya nih penyakit namanya gumboro. Mungkin lebih kenal lagi ya. Gumboro itu adalah penyakit busa. Jadi kalau di ayam itu kan yang tunggir yang itu ya, ujung ayam itu ya, kalau bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa ya brutu ya. Nah, itu di bawahnya itu kan ada busa. Nah busa itu kalau ayam itu yang memegang kekebalan. Jadi ada organ kecil gitu itu memegang kekebalan. Jadi setelah 3 minggu, jadi kalau ayam itu kekebalannya macam-macam. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan bayi lahir terus mulai divaksinasi. Tapi kalau dia enggak, dia memang ada namanya pasif immunity. Jadi kekebalan yang dari hidup itu sampai 2 minggu. Nah nanti setelah 2 minggu kekebalan ayam itu diambil alih sama organ busa ini. Yang busa ini yang kena infeksi namanya gumboro. Nah kalau sudah kena infeksi, dicegahnya itu nggak bisa dengan obat, jadi harus dengan vaksin. Jadi ada tetelo, ini gumboro. Karena apa, kalau sudah kena gumboro, ND-nya masuk, kemudian CRD-nya masuk, ngorok, ekornya masuk, udah
mati, ya habis. Jadi kan kita harus observasi. Oleh karena itu, hanya divaksin. Nanti dilihat di programnya pada saat penyakit itu banyak menyerang di ayam kampung, nanti baru divaksin. Kemudian, nah ini adalah jenis sekarang avian influenza. Dulu avian influenza juga nggak dikenal di ayam kampung, bahkan mungkin di ayam ras juga nggak ada. Tapi sejak 2003 itu ada outbreak itu merajalela penyakit itu sampai di Indonesia sampai ayam sudah habis. Ayam ras ya habis 2003. Jadi kita kena infeksi itu dari Cina. Nah ini juga salah satu yang penting banget karena ini mematikan juga. Jadi ada tetelo, ada bumburu, ini ada avian influenza. Jadi kembali lagi pencegahannya vaksinasi. Tapi nggak usah khawatir, nanti kan vaksinnya itu biasanya ada kombinasi, jadi nggak boleh apa yang divaksin. Karena bagaimanapun ayam itu kalau sering disuntik itu kan stres ya. Dan itu, ini bagaimana program vaksinasinya yang bisa melindungi, memproteksi, melindungi. Jadi supaya dalam satu pembudidayaan sekali ini ayam itu tidak kena penyakit, menguntungkan, sehat. Nah ini ada program ini. Jadi kalau membuat program itu nanti bisa ada catatan yang sering ada di form Bapak Ibu apa yang sering kena. Kalau ND di umur sekian, berarti misalkan ND kena umur 21 hari atau mungkin kalau ayam kamu kena lama ya mungkin 30 hari atau 35 hari 5 minggu. Berarti kalau dikasih vaksin yang inaktif berarti 5 minggu kurangi 3, 2 minggu sudah mulai divaksin. Supaya biasa kena umurnya itu sudah ada kekebalan yang tinggi sehingga ayamnya nggak kena. Nah ini salah satunya ini program vaksinasi ayam kanker kedai sampai panen ya Pak. Jadi sampai 49 hari. Jadi pertama umur 4 hari ini itu bisa milih salah satu yang ND, Pasoka atau klon. Itu sama bagusnya kalau klon tidak sering menimbulkan nyamuk. Kan ada ayam yang divaksin terus dia kadang-kadang ada stresnya. Tapi 2-3 hari biasanya akan kembali lagi. Itu bisa dipilih. Kalau sering kena batuk yang bersih, itu bisa dikombinasikan dengan IB, infectious bronchitis. Jadi ada ND tadi yang melintir, sama ngoroknya yang IB, nah itu bisa dikombinasikan dalam bentuk lain. Jadi bisa tetes atau air minum. Ya di umur 4 hari. Nah ini umur 7 hari dikasih vaksin bumburu. Yang tadi yang ditunjuk tadi itu dikasih. Ini bisa melalui cekok atau tetes atau air minum. Kalau banyak sekali kan nggak mungkin bisa air minum seperti biasa kita katakan, kemudian nanti habis. Kemudian ada umur 10 hari yaitu dikasih setengah. Kalau satu dosis 0,5, yang ini setengah 0,25 disuntik. Subkutan di leher. Ya, kemudian untuk 14 hari dikasih bumburu kedua. Karena kan dia panjang banget, dia umurnya sampai 4 minggu. Jadi agaknya hanya sampai 7 minggu sudah selesai. Ada di sini, kemudian ada sama pok. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan cacar ya di ayam. Nah itu ada ini di sini diberikan pok umur 14 hari atau 2 minggu. Sebenarnya pok juga bisa diberikan yang lebih besar boleh. Tapi ini idealnya seperti ini. Hanya nanti akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan farm Bapak Ibu. Misalkan poknya umumnya nanti biasanya saya kena itu umur 12 minggu kok. Jadi kalau 12 minggu ya tidak harus 2 minggu vaksin pok. Jadi vaksin yang kayak live ND itu rata-rata tinggi titer kekebalannya itu sekitar 3-5 minggu. Jadi bisa dibalik itu mundur. Jadi pas sering kena penyakit itu harusnya 5 minggu sebelumnya itu sudah divaksin ini. Jadi dia biasa kena umur sekian
sudah divaksin di awal, jadi dihitung mundur gitu. Dari sini nanti akan bisa dikonsultasikan sama Mbak Nelly ini program vaksinasi. Ini kan idealnya. Tapi nanti kalau ada kasus tertentu yang endemik itu akan ada perubahan. Di mana program vaksinasinya itu bisa dimundurin atau malah dimajukan. Supaya pas umur dia sering kena penyakit itu sudah terlindungi dari vaksin sebelumnya. Jadi di sini yang umur 18 nih ada lagi pengulangan karena NDLS karena kenapa kalau kita memakai setelah itu lebih murah daripada yang injeksi vaksinnya. Jadi dalam arti kata kita memikirkan itu yang tidak terlalu mahal tapi efektif dan pemakaiannya mudah pada saat diimplementasikan atau diaplikasikannya di akhir. Jadi di sini kemudian nomor 21 ini ada pengulangan lagi untuk dulu aku bisnis minum karena ayamnya sudah mulai besar itu. Kemudian 32 jadi 32 lagi ada pengulangan dan terakhir 49 lagi itu injeksi jadi A ini diberi 2 ND nya jadi pertama kita dengan rentang waktu program ini nanti bisa dihitung kekebalannya itu melindungi atau tidak ya. Artinya pada saat ada program ini Bapak bisa saya tolong dong diambilkan darah ayamnya untuk dites di lab melindungi enggak. Jadi titer kekebalannya itu masuk standar enggak terlindungi dari penyakit yang ini ada ayam itu bisa. Jadi itu Bapak bisa meminta ke para marketing kita. Di sini ada Pak Yudi ya yang ada di sini. Kalau ini bosnya Pak Yudi di atas saya. Jadi itu bisa diukur supaya kita tenang gitu. Dan itu bisa dimonitor. Jadi rata-rata 4 sampai 8 minggu pas vaksinasi, bos saya di situ ayam tuh memang ini enggak sehat enggak gitu. Itu bisa. Sama dengan kita kalau habis divaksin kan kadang-kadang kita dipisah gitu. Oh iya. Ini program yang bisa diberikan untuk ayam. Jadi nah, untuk Mau tanya dulu Bu. Iya boleh. Karena gini, peternak ayam buras rata-rata dalam program vaksin itu melakukan NDIB atau ND-Lasota itu untuk tetes. Ya, jadi kedua masuk ke Gumboro dan ketiga diulang lagi ke ND lagi. Nah, dan ini dilakukan secara terus menerus. Jadi kalau keterangan ibu ini kan ini secara spesifik, kalau jenis penyakitnya secara situasional misalnya AI, seharusnya itu yang harus kita vaksinkan. Tetapi di sini terjebak di sini di pengetahuan ini hanya 3 yang biasanya Yang umum aja tanpa melihat apa permasalahan di lapangan, hanya itu aja yang digunakan. Ya Itu betul. aja yang mau saya sampaikan. Ya mungkin masih sederhana seperti ND yang pengulangan. Tapi penyakit gampang itu dia banyak. Itu sederhana juga pada saat misalkan nih kan belum ada vaksin AI di umur berapa ya Pak? Ini AI umur 10 hari ya. Saran kita, Bapak nggak pakai vaksin AI toh? Nah, terus diambil serumnya, teskan. Untuk namanya surveillance. Surveillance itu mengambil darah ayam, kalau nanti dimixkan, dicampur dengan antigen AI dia positif, sebenarnya lapangan itu sudah ada, tapi ayam belum menunjukkan gejala. Dia masih merasa sehat, tapi paparannya tidak. Nah, apabila paparan sudah ada tidak divaksin, itu ngefeknya gitu Pak. Ada caranya secara laboratorium teknologi itu bahwa sebenarnya kawan saya ini kena penyakit apa saja toh, itu bisa diambil. Bahkan Bapak kalau sekarang lagi punya ayam ya, boleh kami minta Jadi ada juga ketakutan peternak Bu, kalau untuk ngetes itu, karena pernah ada kasus di lapangan kalau dia kena
AI, ayam dimusnahkan. Ujung-ujungnya peternak nggak mau berhubungan dengan apa? Karena kalau populasi ayam kita 5.000 hanya ketahuan kena 1 dimusnahkan, siapa yang bertanggung jawab? Kan nggak ada. Nah, oleh karena itu ya, mumpung masih sehat, ayamnya kelihatan. Kita hanya ngetes aja. Nanti boleh pilihan Bapak ini. Kalau misalnya papanya udah tinggi, nah itu memang rekomendasinya Pak. Tapi kalau titernya masih rendah dan nggak ada negatif, ya memang tidak. Hanya itu sebenarnya sudah merebak di mana-mana ya. Apalagi kalau mungkin peternakan Bapak itu dekat dengan bebek. Bebek itu sumber air ya. Sumber air. Unggas air, bebek, angsa itu sebenarnya sumber penularan avian influenza yang kadang-kadang akan lebih mudah menularkan ke ayam-ayam yang sudah berbudidaya. Jadi yang menjadi pertimbangan ini kalau kita lokasinya berdekatan dengan unggas yang lain, unggas air. Itu kemudian AI yang AI yang sekarang merebak di Indonesia itu adalah sumber penularannya satu dari bebek, kedua dari unggas tiga. Yang biasanya kalau di pantai Bebek atau entok Bu ya? entok. Hewan air Bu, hewan air. Hewan air. Angsa punya juga Pak. Oh iya. Sama itu. Iya, yang kita berikan Pak. Jadi ini Bu Tesya sama hewan air itu dia jadi karier. Dia tidak terkena tapi pembawa. Kurir ya. Dia pembawa itu. Jadi maksud Bu Arini tadi kalau memang ada gejala kasus kematian yang tinggi, kalau di periode sebelumnya Pak, Bapak pas mau masuk lagi di OC baru, pas umur awal, misalnya mau kita cekkan sampel, diambil sampel darah Pak, kita sampel darah dari sayap, ambil sampel darah dari sayap 10 ekor, kita bawakan ke lab, nanti hasilnya kan di situ ada Pak, ada 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, nanti ketahuan, ini di lingkungan Bapak ini dan karena udah ada nggak paparan virus AI-nya Pak? Oh udah ada, tapi misalnya kalau hasil uji lab darahnya masih tinggi Pak, itu nggak perlu divaksin. Tapi ternyata ada paparan ya, udah terpapar di lingkungan Bapak ya, mau nggak mau gitu Pak. Itu Pak. Jadi diuji lab dulu Pak. Uji lab untuk tahu bahwa itu ada AI enggak. Dan sana di mana sih nih Pak alamannya untuk uji lab? Kalau kita dibawa ke Jakarta Pak. Di Palembang ada, di Medan ada Pak. Sebentar Bapak 2 hari nyampe. Pulang kampung lah Pak John. Pulang kampung lah bawa sampel. Bapak Bapak bisa kontak dengan marketing kami. Ya, Silakan Bapak. Itu Bu, tadi menjelaskan masalah penyakit gumboro sama MD tadi ya. Itu kan yang disebutkan kriteria mirip dengan CRD, coli gitu kan. Untuk penanganannya Bu, lebih bagus divaksin atau diobat Bu ya? Karena dalam pemikiran kita selama ini, kalau sudah terkena ND atau gumboro, itu kan nggak boleh divaksin. Mohon betulnya, lebih bagus divaksin atau diobat? Nah kita kan nggak bisa tentukan ini CRD atau ini memang gumboro atau ND ya, itu Bu masalahnya. Jadi CRD itu ikutannya dari ND atau munculnya sebenarnya. Kalau sudah ayam lemah itu kan akhirnya infeksi yang lain masuk itu nimbrung, makanya disebut menjadi secondary infection atau infeksi sekunder setelah primernya tadi dalam bentuk ND atau karena memang nggak ada obatnya, kan memang caranya vaksin. Kayak COVID kan nggak ada obatnya, jadi kita divaksin. Jadi yang virus-virus itu rata-rata adalah tidak mempan sama antibiotik. Jadi kalau bakteri masih bisa kena. Jadi disarankan vaksin. Tapi apabila sudah kena terus bagaimana? Kalau sudah kena ND, karena matinya itu 100%, akhirnya kita yang berpikir sudah dari sisi ekonomi. Karena kalau secara kesehatan saya tidak menyarankan bahwa vaksin itu harus diberikan ke ayam sehat, ayamnya sakit harus divaksin. Tapi alaminya ayam itu sebenarnya pada saat dia sakit itu kan akan merecovery sebenarnya.
Tapi ada yang lemah memang langsung mati. Nah, yang saat mereka perlu itu memang disarankan disuntik ND atau minum ND. Yang pun sakit dari sisi ekonomi untuk menyelamatkan yang terrecovery. Itu harus disuntik Bu ya? Atau diminum? Bisa disuntik dengan klon, bisa diminum langsung. Padahal itu kena ND ya. Karena dari manajemen risiko tadi. Tapi dari kesehatan kita tidak menyarankan orang sakit vaksin ya. Terus itu tuh tentang ND ya Pak. Jadi dari risiko itu. Nanti yang sehat ya sehat. Titernya biasanya tinggi banget ya kayak booster gitu. Jadi dia lama malah akhirnya jadi kayak kekebalannya itu panjang dia kalau sudah terkena infeksi ND tapi dia bertahan gitu. Kalau yang lemah pasti mati karena makanya itu lebih baik kita. Nah kalau gumburo bagaimana udah kena gumburo kita sih nyarankan ya air gula Ya. gula merah. Untuk gumboro mungkin ini ya seperti Ibu tadi sampaikan, Tempe. kita perlu perlunya catatan kita periode sebelumnya apa yang sering masuk itu Pak, karena program tadi itu tidak baku itu di umur itu Pak. Jadi kita melihat rekening 2 sampai 3 periode ke belakang yang sering muncul itu kasus apa, misalnya ND gumboro sering muncul di umur berapa. Nanti kita mungkin nanti Yudi atau saya atau Bu Arini pun bisa membantu ya Pantonnya dengan konfirmasi ke Panton untuk mengoreksi program vaksinnya bagusnya di hari apa. Biasanya misalnya ND-nya sering masuk di umur 21 gitu Pak. Biasa vaksin ND di umur 10 hari. Kita biasa mundur seminggu sebelumnya Pak. Gitu. Nah itu kalau udah terjadi seperti Bapak yang tadi tanyakan udah masuk ND seperti apa kan gitu. Nah itu memang pilihan yang sulit. Maksudnya gini, kita mau vaksin dilema Pak, ayam sakit, nggak divaksin ayam tambah habis parah gitu Pak. Jadi memang kalau divaksin, kalau ayam yang udah lemah itu 50-50 Pak. Ada yang titernya nanti naik, ada juga yang memang mati ya mati. Tapi kalau yang tahan dia akan menghasilkan produksi yang lebih maksimal Pak. Gitu. Sama di ayam petelur pun seperti itu. Nanti dibantu setelah pasca vaksin dibantu dengan medikasi, vitamin dan obat-obatan. Kalau gumboro, kalau udah kena gumboro itu jangan sekali-kali dikasih antibiotik Pak. Wah gumboro sakit, apalagi dikasih vaksin, habis ayamnya Pak. Apalagi dikasih obat, kekebalan tubuhnya, imunnya akan semakin turun karena bursalnya udah kena infeksi. Dengan apa? Kita medikasinya dengan vitamin Pak. Bisa bedakan Pak ya antara obat dan vitamin Pak ya. Kalau dikasih obat, contoh dikasih amoxicillin, kasih erythromycin, doxycycline, itu kita nanti jadi pemulung di dalam kandang gitu Pak. Jadi dikasihnya vitamin Pak, vitamin dosis tinggi yang ada kandungan vitamin A, vitamin C. Bahkan sekarang ada suplemen Virus ya Bu apa? Stimulator penggertaan. Karena apa? Kasusnya gumboro itu demamnya tinggi. Gumboro biasanya ayam itu dia dulu menemu aja Pak. Diri bulu kuduknya naik. Dia berkumulum di satu titik karena dia demamnya tinggi. Kita ada preparat yang isinya paracetamol untuk menurunkan demam tubuhnya. Terus kedua ada multivitamin yang ada elektrolitnya. Bisa dipadukan ada energinya. Nah itu yang untuk membantu mengembalikan imun tubuh ayam. Kalau udah kena gumboro jangan sekali-kali di antibiotik Pak. Vaksin itu. Nah itu juga mungkin dibantu dengan biosecurity Pak. Kita semprot disinfektan, gitu Pak. Disinfektan ya istilahnya hal yang sepele Pak. Disinfektan tuh kadang-kadang kita males ya, sebenarnya untuk nyemprot tuh nyemprot lah sehari habis kadang satu periode habis 1 botol kan gitu. 1 botol kan paling ya paling besar 90-100 ribu kan gitu Pak. Ya, yang tadi saya katakan biosecurity yang Ibu tadi udah sampaikan juga, lalu lintas orang, lalu lintas kendaraan itu kita jaga untuk menjaga masuknya virus tersebut. Kalau udah terjadi ya
terjadi itu Pak. Mungkin itu yang Bisa nggak Bu diterangkan sedikit indikatornya Gumboro dengan ND itu apa perbedanya? Beda Pak. Karena di situ kan nggak terlalu terang dia. Ini ND, kalau ND mungkin Bapak bisa membedah ayam. Sekarang kan teknologi banyak ya. Mungkin juga akan minta tolong Pak Yudi panggil aja Pak Yudi, kemudian buka ayam. Nah ini masnya ini. Jadi kalau ND kalau kita buka Ampla. ampelannya, ini ada bintik-bintik merah di bagian ampela. Kalau kita buka di bagian khususnya, ada di bagian khususnya akan merah juga. Tapi kalau mau lihat dari sebelum dibuka, airnya akan Oh, leher terpelintir. Iya, iya. Oh iya Pak. Itulah Gumboro atau ND itu tadi? ND. ND. Kalau Gumboro? Nah, Gumboro nih bedanya. kalau Gumboro itu nanti airnya lebih kemurung dan berkumpul kelihatannya. Tapi kalau untuk kita bedah di bagian bawah tempat feses, nanti ada namanya busa di sini, bengkak tapi dia merah. Dan busa tuh diamnya itu. Iya. Iya. Lihat dari pahanya juga kita buka kulit kan ada banyak paha dari otot dada, dia akan ada titik-titik merah. Tapi dia kurang kelihatan karena warna dan merah. Itu bedanya. Jauh beda banget ND sama Gumboro. Dan dia juga menyerang ke ayam-ayam muda. Makanya sebaik mungkin dicegah dengan vaksinasi seawal mungkin. Oh, berarti kalau dia ND bisa divaksin ya? Bisa. Kalau Gumboro nggak bisa divaksin. Kalau ND bisa mungkin dengan preparat antibiotik Pak ya. Kalau Gumboro nggak boleh antibiotik Pak. Iya, iya. Vitamin. Kalau ya vitamin. Kalau ND bisa dengan preparat antibiotik yang ada kandungannya ke erythromycin, doxycycline atau endoproxasin yang untuk pernapasan. Karena ND ini menyerang pernapasan. Gitu. Kalau Gumboro dia menyerang di pencernaan di bursa di pencernaan, menyerang kekebalan antibodinya. Karena indikator pertama sering terjadi di lapangan, Pak Bu. Ini yang umum itu ngorok. Ya, itu saya obat. Itu bukan ND Bu. Bisa diobat Bu. Bisa dua-duanya. Jadi yang pertama itu biasanya suka ND-nya dulu, terus RD-nya tuh masuk. Gitu. Saya di komplek itu sebenarnya kayak komplikasi gimana ND udah join dia dengan apa Gumboro? dan tadi kalau ND tadi ya ada antibiotik itu yang saya di Ya, komplek. udah masuk dua-duanya. Kalau udah masuk dua-duanya Pak, kita lebih utamakan dulu Gumboronya Pak. Multivitamin aja. Karena ND-nya itu bawaannya Pak. Kita hiraukan dulu ngoroknya. Karena kalau kita kasih antibiotik untuk ngoroknya, Gumboronya akan ini. Jadi satu kita antisipasi, utamakan dulu, kita tuntaskan dulu di Gumboronya dengan multivitamin, dengan paracetamol. Nanti Gumboronya dia akan ngikutin sendiri Pak. Terus kedua biosecurity, kandang semprot Pak. Kita yang apa ya yang Komando. tes dulu sekali tes dulu. Kita coba ya. Peternakan ayam buras Batam. Bisa. Oke, itu tes. Itu tes. Lulusin. Pak.